Welcome to GTV. Di kesempatan kali ini Mimin mau review film Destination 3. Dan film ini sudah jadul dan tidak lagi tayang di televisi. Bagi yang belum nonton film ini silahkan simak reviewnya. Dan bagi yang sudah menonton skip saja videonya. Tapi kalau mau menonton juga lebih bagus buat Mimin. Sebelum mulai kita simak sedikit reka adegan seru yang menegangkan di film ini. Oke, video. Oke, itu tadi dia momen seru. Tapi masih banyak lagi momen yang menegangkan di film ini. Singkat cerita, kita langsung saja. Film ini diawali dengan seorang wanita yang tengah berfoto menggunakan kamera portable-nya yang bernama Wendy. Di sini ia lagi memotret sebuah wahana yang bertuliskan High Day. Namun hasil jepretannya tertulis High Day karena huruf V-nya mati. Ia pun sedikit tercengang di sini. Wendy dan temannya dan mereka ini saling berpasangan. Mereka tengah asik bermain di festival malam dan berencana mereka akan menaiki wahana roller coaster, yaitu permainan wahana ekstrim di tempat itu. Namun akan tetapi Wendy mempunyai firasat buruk tentang hal wahana yang akan mereka taiki. Dan di sini mereka berkumpul untuk makan-makan terlebih dahulu. Wendy yang selalu gemar memotret, ia selalu memotret teman-temannya dan tempat yang ia kunjungi untuk dijadikan momen tahunan bagi Wendy. Dan di sini ia bertemu dengan kedua saudari perempuannya dan memotretnya. Lalu di sini ia pun memotret temannya yang tengah mau melakukan pukulan Thor. Dan di sini Wendy merasa ada hal yang mengganjal bagi dirinya. Lalu di sini tibalah saatnya mereka tengah akan menaiki wahana roller coaster. Lalu pacarnya yang alay, dia meminta untuk Wendy memotretnya terlebih dahulu. Sesaat mereka akan masuk, di sini Wendy merasakan hal buruk akan terjadi. Dan pacarnya meyakinkan Wendy bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Come on, man, let's go. Yeah, hold on. Come on. What are you, weirded out by the ride? Because look, I know you, and I think that maybe you're nervous about this roller coaster because they say the real fear with these rides comes from the feeling of having no control. Everyone imagines weird stuff when they get scared, but it never turns out to be what they imagine. Never. Dan di sini ia berkata bahwa pada temannya ia tidak mau duduk di kursi depan, soalnya dia akan benar-benar panik dan panik. Lalu di sini Kevin menyarankan tukeran tempat duduk, akan tetapi pacar Kevin tidak mau dan akhirnya mereka pun bertukar pasangan untuk sementara dengan hasil koin yang mereka tentukan. Kini Kevin dan Wendy akhirnya duduk di belakang dan mereka pun memasuki gerbang nomor 6 yang menurut keyakinan mereka adalah nomor 6 itu adalah angka setan. Namun saat tengah memasuki gerbang, Wendy pun diserobot oleh seseorang lelaki tengil yang juga membawa kamera, hanya untuk bisa duduk di belakang dua cewek bohai yang ada di depannya. Setelah Wendy dan teman-temannya duduk di roller coaster, saat Wendy mau mengabadikan momen dengan kameranya, tetapi si panitia wahana melarang membawa kamera dan benda-benda lain saat menaiki roller coaster. Namun si cowok tengil tetap membawanya dan kameranya disembunyikan di sela jaketnya.
Saat roller coaster dijalankan, Wendy pun di sini mulai merasa tegang. Saat melaju dengan kecepatan tinggi, si cowok tengil merekam dengan kameranya dan tiba-tiba kamera si cowok tengil itu jatuh dan mengganjal roda roller coaster dan menyebabkan hydraulic error. Alhasil sabuk pengaman terlepas dan mereka pun satu persatu terjatuh dan mati di wahana roller coaster. Namun ternyata itu adalah hanya bayangan dari ilustrasi Wendy saja yang seperti bisa melihat masa depan dari kejadian yang akan datang pada dirinya. Alhasil Wendy teriak dan agar tidak jadi naik roller coaster, dan di sini Kevin dan Wendy turun dari roller coaster dan kini tinggal pacar Wendy dan pacar Kevin yang terlanjur naik roller coaster. Wendy yang punya firasat buruk, ia berlari dan mencoba menghentikan wahana tersebut karena ia takut terjadi apa-apa kepada pacar dan temannya. Namun sia-sia, petugas wahana tidak bisa melakukan itu dan Wendy pun dikeluarkan. Tak lama kemudian apa yang ditakutin Wendy terjadilah. Kecelakaan itu dan menewaskan pacarnya dan pacar Kevin. Beberapa hari kemudian Wendy masih merasakan kesedihan akibat pacarnya yang mati di roller coaster. Dan ada Kevin pun yang mencoba menghiburnya namun tidak dihiraukan olehnya. Dan di sini ia bertemu dengan kedua temannya dengan menawarkan untuk bersalon, bermaksud untuk menghibur Wendy. Dan di sini Kevin mencoba untuk menjelaskan kepada Wendy bahwa ada sesuatu yang sama tentang kejadian yang mereka alami. Ia lalu menjelaskan bahwa ada kejadian pesawat yang akan lepas landas dari New York ke Paris dan di sana ada salah satu penumpang yang bisa melihat bahwa pesawat tersebut akan meledak dan benar saja pesawat pun meledak. Katanya ada 7 orang yang turun dari pesawat, akan tetapi dari 7 orang tersebut mati satu persatu dengan kejadian aneh. Namun Wendy tidak pernah percaya dan meninggalkan Wendy. Sesampainya di rumah, Wendy pun mengecek foto-foto di festival malam itu. Namun ia sudah punya firasat kejadian aneh itu sudah terjadi saat ia memotretnya di festival malam itu. Dan di sini ia mengecek foto wanita yang tadi mengajak ia ke salon. Wendy melihat foto mereka seperti terbakar merah. Dan Wendy pun meneleponnya karena ada merasa yang aneh untuk memastikan mereka bahwa baik-baik saja. Namun tetapi sudah terlambat. Karena kedua wanita itu sedang asik berjemur di sinar ultraviolet sambil mendengarkan musik dan terjadilah human error. Tiba-tiba listrik konslet akibat mereka menaruh minuman di dekat saklar yang menyebabkan sinar ultraviolet menjadi panas dan membakar mereka. Namun saat mereka merasa suhu makin panas, mereka mencoba keluar. Secara tiba-tiba papan kaset pun jatuh dan mengunci kedua mesin UV itu. Suhu makin panas yang membuat kulit mereka melepuh dan terbakar. Dan di sini Wendy pun menghadiri pemakamannya bersama teman-teman lainnya. Setelah upacara pemakaman selesai, Wendy berziarah ke makam mantan pacarnya. Lalu Kevin pun menghampiri Wendy. Dan di sini Wendy menceritakan kepada Kevin tentang sesuatu yang aneh yang terjadi di fotonya, dan juga tentang firasat kematian yang aneh yang dialami oleh kedua cewek itu. Wendy pun mulai mengira bahwa mereka pun akan mati satu persatu suatu saat nanti, sesuai kru yang ada di dalam foto itu di malam itu. Dan mereka pun memprediksi kejadian sama dengan kejadian kecelakaan pesawat yang kematiannya berdasarkan urutan tempat duduk. Dan mereka pun memprediksi selanjutnya yang jadi korban adalah Frankie, si cowok tengil yang saat itu menyerobot Wendy yang duduk di belakang dua cewek yang mati tadi. Lalu mereka pun bergegas mencari keberadaan Frankie dan tiba-tiba Wendy pun merasa hal aneh yang terjadi lagi di tempat makan Takeaway. Dimulai dari radio yang error dan truk yang hampir menabrak dari samping mereka. Dan tiba-tiba Wendy melihat ada truk yang menyelonong sendiri dengan supirnya yang melambaikan tangan yang mengejar truknya. Lalu mereka pun panik dan memecahkan kaca mobil dan keluar melompat dari pintu depan karena tidak bisa keluar dari pintu. Lalu satu korban pun terjadi lagi. Benar saja, ternyata itu adalah Frankie. Yang sebuah kebetulan yang ada di depan mobil Kevin adalah milik Frankie dan
Frankie pun tewas kebeset baling-baling mobil Kevin dari belakang. Dan mereka pun shock dan semakin yakin dengan hal ini. Lalu mereka pun mencari tahu siapa korban selanjutnya berdasarkan tempat duduk. Dan ternyata korban selanjutnya adalah Louis. Berdasarkan objek yang mereka lihat di foto, seperti ada objek yang membawa 2 pedang dan mereka akan menemui Louis esok hari. Keesokan harinya mereka pun menemui Louis untuk memperingatkan tentang hal itu. Namun si Louis tidak mempercayai hal itu dan tak lama kemudian Louis pun mati tercabok oleh alat berat fitnessnya di depan mata Kevin dan Wendy. Dan mereka pun shock dan tidak bisa menyelamatkan Louis. Lalu mereka akan mendatangi McKinley dan Pip. Mereka adalah 2 pasangan yang ada di belakang Louis berdasarkan foto. Dan ternyata mereka lagi bekerja di toko material. Wendy memperingati mereka bahwa akan ada hal aneh yang akan terjadi pada mereka. Namun McKinley tidak mempercayai apa yang dia ucapkan. Dan tak lama saat Wendy merasakan hal aneh, tiba-tiba Pip pun mati tertusuk paku di kepalanya. Dan pacarnya melihat hal itu shock, begitu juga Wendy dan Kevin. Dan akhirnya mereka diinterogasi selama 10 jam di kantor polisi. Dan polisi pun tak percaya dengan kejadian itu. Dan mereka pun berpikir bahwa itu adalah kejadian yang kebetulan saja. Dan di sini Kevin bertanya kepada Wendy, siapa yang duduk di belakang McKinley dan Pip itu? Tetapi Wendy tidak ingat dan akhirnya mereka pulang ke rumah. Saat si Wendy lagi tidur di meja, tiba-tiba si Julie adik Wendy mengambil gelang untuk pergi ke pesta wisuda. Saat Wendy terbangun, ia melihat foto, ternyata yang ada di belakang McKinley dan Pip itu adalah adik Wendy sendiri. Dan segera Wendy menelpon Kevin untuk mencari Julie di pesta wisuda itu. Dan di sebuah pesta, tiba-tiba keanehan pun terjadi lagi. Julie pun terseret oleh tali kuda dan nyaris saja Julie celaka. Diselamatkan oleh Kevin dengan memotong tali yang menyeret Julie. Dan di sini Kevin yang lagi menenangkan kuda, tiba-tiba kuda itu menendang Kevin dan hampir saja terkena ledakan gas karena diselamatkan oleh Wendy. Di sini Julie dan Kevin sudah selamat. Hingga kini giliran Wendy yang berikutnya. Di sini Wendy mengingat foto-foto yang bertuliskan McKinley, hingga Wendy tahu bahwa ia akan mati oleh McKinley yang pacarnya mati sebelumnya. Dan mereka diburu McKinley untuk menuntut balas atas kematian pacarnya. Ia mengira Wendy lah yang menyebabkan dari kematian pacarnya itu. Dan tiba-tiba ada kembang api yang miring tepat di belakang Wendy. Julie dan Kevin mereka merunduk dan ternyata tembakan kembang api itu tidak mengenai mereka semua, melainkan tembakan kembang api itu mengenai katrol yang menyebabkan katrol itu patah dan menimpa McKinley. Dan di sini kematian Wendy terhindarkan oleh kematian McKinley. Singkat cerita, 5 bulan kemudian berlalu. Di saat Wendy berada di dalam kereta, ia merasakan ada hal aneh seperti teringat kejadian tempo hari saat naik roller coaster. Lalu tiba-tiba tanpa disengaja Wendy bertemu Kevin dalam kereta. Dan saat mereka berkumpul tiba-tiba kejadian yang tak terduga terjadi dan menimpa mereka semua. Satu persatu mereka pun mati, dimulai dari Julie, lalu Kevin, dan yang terakhir singkat cerita, lalu di sini Wendy pun mati tertabrak oleh kereta. Meski mencoba menghindari kematian, namun kematian pasti akan terjadi, cepat atau lambat, karena kematian sudah ada waktunya suatu hari nanti. Dan film pun berakhir. Eits, tunggu dulu guys, ternyata dari ending film ini, ternyata itu baru terjadi dalam pikiran Wendy. Karena di cerita sebelumnya, si Wendy ini bisa melihat masa depan sebelum itu terjadi. Tapi film pun berakhir sampai di sini. Ending film ini jadi masih penuh misteri ya guys.
Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like dan komen. Jangan lupa subscribe-nya ya guys. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.